Shalom Money Lovers, saya Jonsung. Saya di sini ingin berbagi tips tentang musik gereja, khususnya instrumen bass yang umum yang harus kita kuasai di ibadah. Yang harus kita kuasai juga sebagai seorang pemain bass itu mempelajari yang namanya di sini seperti sedikit teori ya. Teori karena teori ini juga penting menurut saya di musik gereja, supaya jangan asal main gitu kan. Nanti pemain keyboardnya contohnya akordnya di 6, kita mainnya di 2 gitu, atau ya apalah, nabrak gitu, tidak harmonis. Nah, di situ kita juga musisi-musisi gereja harus banyak belajar di progres akord, perpindahan akord itu sangat penting untuk kita di gereja. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena apa yang tidak pakai akord gitu di musik gereja, mulai dari penyembahan, dari mulai pujian gitu, segala macam. Nah, kita harus belajar di situ. Cara mempelajari progresi akord itu ya kembali ke latihan tadi gitu. Kembali ke latihan tadi, kita banyak mendengar lagu, banyak ketemulah dengan lagu-lagu yang jarang kita dengar gitu. Contohnya kita sudah tahu lagu ini, progres akordnya kayak gini. Nah, kita udah hafal ini, contohnya progres akordnya 1, 7, 6, 4 ya kan. Seperti ini. Ya. Ini mungkin kalau kita dengar, oh, lagu ini progresnya seperti ini. Ya kita udah tahu, tapi kita nggak bisa mendengar yang progresnya 6, nah, yang turun-turun setengah. Jadi semakin banyak kita mendengarkan, itu apa ya seperti itu ya, kita cari pelan-pelan. Nah, seperti itu, latihan pendengaran itu penting supaya kalau kita itu udah dapat, main kita pun pasti lebih harmonis. Kenapa lebih harmonis? Contohnya pemain keyboard kita atau kawan kita main lah, atau pemain gitar, atau ya kita bilang ke teman-teman di gereja, mainnya akordnya udah sama, berjalannya udah sama, jadi kayak udah satu perasaan gitu. Disitulah pentingnya kita mainnya tuh harmonis. Terus satu lagi juga itu yang gak kalah penting itu dinamika gitu. Dinamika itu naik turunnya lagu itu, euforianya gitulah. Kita bilang dinamikanya dari yang nggak begitu ribut gitulah, kita sebut gitu bahasa gampangnya, sampai dia betul-betul semua penuh gitu instrumennya main. Terus ada lagi anti klimaksnya dan kemungkin naik lagi gitu-gitu. Nah, itu semua juga harus kita kuasai. Nanti saya akan jelaskan gimana dinamika itu. Terus yang paling penting dari semuanya itu komunikasi. Karena jangan kita di gereja itu, kenapa saya bilang penting yang komunikasi, jangan misalnya kurang suka dengan pemain drumnya gitu, kayak mainnya salah-salan gitu. Aku udah jaga tempo lagu, dia salah-salan gitu. Atau pemain keyboardnya mainnya macam mana gini, kenapa nggak harmonis gitu. Nah, di situ kita komunikasikan yang bagus gimana. Terus di dalam lagu itu pun kalau bisa kita yang menjadi pengantar rasanya gitu, nyawa lagunya, pengantar rasanya. Nanti saya contohkan. Dan terakhir itu dia di balancing sound, artinya yang kita mainkan itu low-nya jelas, mid-nya jelas, high-nya jelas. Nah, di situ ada 3 bagian yang harus kita kuasai. Jadi jangan hanya sekedar ada yang
low-nya itu terlalu tebal gitu, di atas dari frekuensi ini lagi gitu. Jadi kita nggak bisa dengar apa yang dimainkan dia gitu. Atau midnya yang tajam gitu. Itu kan kayak bukan suara bass gitu. Terus high-nya yang over. Gitu. Kayak ya apa ya? Nggak pada tempatnya aja gitu. Semua itu tidak ada yang salah bagi saya, karena sound-sound yang unik-unik seperti ini pun yang kadang midnya lebih tinggi, lebih tebal gitu, itu berguna di instrumen di genre musik yang lain gitu. Kalau kita mau improvisasi ya mungkin kita harus menggunakan yang sound-sound seperti ini. Karena kalau kita lebih buka low-nya saat seperti ini ya, hasilnya menggulung. Kayak gak nyaman gitu kedengaran. Ya mungkin itu aja balancing sound itu yang penting di instrumen, kemudian kita dengarkan teman-teman kita bermain gitu. Banyak orang yang aku store sendiri, soundku kayak gini, dia mau seperti itu urusan dia gitu. Kembali lagi komunikasi yang bagus itu gitu. Jadi membuka tim itu lebih solid, lebih kompak karena ada diskusinya. Jangan musisi gereja itu kayak aku main gitar, aku main bass, aku main drum, udah aku instrumenku aja yang ku kuasai gitu. Tidak. Kita juga harus bisa mendengar yang dihasilkan kawan-kawan kita gitu. Jadi kita bisa tahu mengisi bagian-bagian mana yang harus diisi gitu. Karena pengalaman saya itu dengan drum elektrik, drum akustik, sama kajon itu semuanya berbeda gitu. Cara ngisinya, cara mainnya itu semua berbeda. Jadi kita harus lebih ke banyak komunikasi gitu kawan-kawan, dan kita tahu oh yang gini yang kurang gitu. Semuanya itu awalnya ya diskusi tadi gitu. Terus pertanyaannya itu, latihan apa yang wajib dilakukan seorang pemain bass? Gimana bang caranya untuk ngebentuk porsi main yang benar, fungsi bass itu gimana, terus di genre-genrenya gimana caranya, gini karakter bassnya itu gimana. Kalau nggak pernah latihan itu ya sama aja gitu. Yang pertama kita latih itu ya namanya ada pattern, tadi balik ke akord, perjalanan akord. Paling penting juga ada tangga nada. Yang paling penting itu tangga nada. Seorang pemain bass tahu itu tangga nada mayor, tangga nada minor, pentatonik mayor, pentatonik minor, blues mayor, blues minor, itu aja. Itu aja, karena kita bukan difungsikan sebagai seorang solois gitu. Kecuali kita punya keinginan, punya cita-cita itu pengen jadi basis yang solois gitu. Kayak ya kita sebut si Hendrik Linder di luar negeri kan itu seperti itu, Marcus Miller, Victor Wooten. Ya mereka tangga nadanya itu luas. Tapi kita hanya fokusnya di situ aja. Karena di musik gereja itu kita nggak dituntut untuk show off gitu. Kita hanya dituntut untuk sebagai penjaga nyawanya lagu. Latihan dari ini semua menghasilkan tone yang bagus, touching yang bagus gitu. Gak ada gunanya kita tahu filosofinya itu main bass begini, gini, tangga nadanya begini. Kalau touching kita itu nggak bagus gitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa melihat tangga nada mayor itu di tempat-tempat lain gitu ya. Saya jelaskan aja. Itu tangga nada mayor, minor, ya, pentatonik mayor, pentatonik minor, ada satu yang harus jadi ada di mindset semua pemain bass khususnya di gereja itu,
Jadilah basis yang bertanggung jawab gitu. Jangan jadi basis yang nggak bertanggung jawab. Kalau saya bilang gini, timbul pertanyaan berarti ada basis yang tidak bertanggung jawab. Banyak gitu. Banyak basis yang tidak bertanggung jawab. Saat dia ngeritem, dia entah kemana lari gitu. Contohnya, hanya pattern yang seperti ini, progres yang seperti ini, tapi dia over gitu. Banyak kejadian seperti itu. Pasti pemain drumnya pun bingung. Wah, ini gimana cara ngebangun ritmenya gitu. Sedangkan dia mainnya gitu. Jadi itu salah satu kesalahan aja kenapa saya bilang banyak basis yang tidak bertanggung jawab. Ada juga basis yang nggak tahu progresi akord gitu. Akord lagunya 1-4, tingkatan 1, tingkatan 4, 5, tingkatan 6, seperti ini. Tapi dia tidak tahu, dia ngarang. Yang keempat dibuatnya kedua, contohnya. Yang kelima dibuatnya ke 7. Sebenarnya tidak salah. Tapi itu lagi balik yang tadi, komunikasikan. Musiknya maunya buatnya gimana. Jadi kita jemaat pun yang mendengar, oh harmonis ya gitu, banyak warna yang bisa dihasilkan gitu. Itu basis yang nggak bertanggung jawab yang kedua. Yang ketiga itu mengambil yang bukan porsinya gitu. Contohnya ada pemain bass yang sering main dia mengambil suara, sedangkan itu bagian snare drum. Seharusnya nih, jadi apa ya sebutannya itu kick atau bass drum itu kawin gitulah dengan sound bass kita ya. Banyak yang kejadian itu ya, jadi tabrakan gitu. Otomatis kalau snare ada suaranya itu kan agak mid high, kita pun menghasilkan yang mid high gitu ya, kan nggak sama jatuhnya. Otomatis lagu itu ya jadi kejar-kejaran, seperti kejar-kejaran temponya. Banyak kesalahan-kesalahan di situ yang harus kita hindarin. Jadi baliklah ke situ tadi, basis yang bertanggung jawab latihan, bertanggung jawab di mimbar atau di altar gitu. Saya akan mencontohkan tadi yang saya sebut balancing sound, dimana semua yang kita mainkan dengar terus nggak mengambil porsi instrumen lain ya. Mungkin lagunya seperti ini. Saya ada satu lagi bass yang berbeda. Ini jenisnya precision bass. Di sini itu sebenarnya hanya perbedaannya karakter pickup doang.
Pickup kalau bodinya mirip, konfigurasinya sama. Ini bagian depan, pickup depan, ini pickup belakang, ini tone-nya sama. Tidak jauh berbeda, hanya dia terasanya itu paling terasa di kayunya. Ya, di sini Precision itu biasanya menggunakan rosewood, kayunya yang gelap, yang hitam seperti ini. Ini menghasilkan sound yang lebih berat. Bisa didengarkan seperti ini. Ya, dia kayak ada bukan seterang yang tadi kan agak di depan soundnya, ini dia agak lebih ke belakang, lebih gelap. Lagu-lagu yang lebih cocok digunain bass yang seperti ini tuh lagu worship gitu, yang butuh sound atau tune-nya yang gelap untuk apa ya, mengcover gitulah, mengcover musik itu ya. Contohnya seperti ini. Dinamikanya yang kita jaga, rasanya mulai agak ya, ikuti rasanya. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you.